Percayakah? Inilah kepiting yang baru dikupas. Tubuhnya lemah seperti jeli. Inilah waktu yang kepiting paling lezat. Dianggap sebagai waktu kepiting susu. Orang Cina memiliki kebiasaan makan banyak kepiting pada musim gugur. Meskipun daging kepiting agak berminyak, tapi ini saat dagingnya paling segar. Selama setengah jam setelah kepiting dikupas, tubuhnya akan menjadi lembut. Pada saat ini di dalam tubuhnya akan menghasilkan kebanyakan protein. Tidak perlu diolah, masih bisa makan segera. Jadi kepiting ini sulit untuk makan. Setiap tahun pada musim gugur, kepiting-kepiting dewasa akan mencari gua untuk ganti kulitnya. Inilah Pak Tran, berumur 80 tahun. Dia sedang mencari kepiting ganti kulit dengan cara dirinya sendiri. Dia terus menggali padang ini. Meskipun ada pengalaman selama 60 tahun. Tapi kalau mau menangkap kepiting baru dikupas, harus berdasarkan keberuntungan. Kalau terlambat sehari, kepiting udah dikupas semuanya. Kalau awal sehari, mereka belum dikupas. Menggali lumpur sepanjang sore hari. Dia menggali ratusan gua kepiting. Akhirnya dia menemukan kepiting susu. Ini sangat berharga. Sedikit-dikitnya bagiku. Ini paling lezat, paling segar. Lihatlah, sangat lembut. Lagi pula kaya nutrisi. Sebelum kepiting susu dibeku lagi, Pak Tran membawanya ke rumah agar cucunya makan. Langsung memasukkan kepiting ke panci minyak. Meyakinkan kepanasan untuk menjaga kesegaran kepiting susu. Rasanya memang bagus. Tidak perlu melepaskan kulit. Hanya makan begitu aja. Inilah anak laki-laki Pak Tran, namanya Tran Changmen. Berbeda ayahnya, hanya menangkap kepiting untuk makan. Dia membawa kepiting-kepiting ke rumah. Kemudian taruh di inkubator di gudang. Mengalami 8 tahun untuk mempelajari. Dia memiliki banyak pengalaman. Sekarang dia udah memiliki fasilitas budidaya kepiting seluas 400 meter persegi. Pekerjanya hampir 10.000 orang. Karena kepiting susu ganti kulitnya pada larut malam. Karena mau ikut waktu itu, setiap kepiting mulai ganti kulitnya. Sejak pagi sampai malam, Mas Tran bergerak lebih puluhan kilometer. Terus ikut. Dia mengamati dan mencatat. Kemudian gunakan data untuk ikut keadaan penggantian kulit kepiting. Hanya perlu itu ganti kulit, maka segera dikumpulkan. Waktu untuk ganti kulit sebanyak-banyaknya tidak lebih setengah jam. Setelah ganti kulit akan mulai mengukur. Membekukannya dengan suhu minus 196 derajat. Hanya perlu tunggu selama 10 detik. Semua kepiting akan dibeku. Kalau gitu akan memanjangkan proses menjaga dan memindah. Sebelumnya Anda harus tinggal dekat larut. Baru bisa mencicipi makanan kepiting ini. Karena tiada cara untuk menjaga. Tapi sekarang orang-orang di daerah lain bisa mencicipi kepiting susu ini. Dari genangan hitam lebih dari 100 tahun yang lalu. Mengeluarkan tahu, bertanya kepada Anda berani makan atau tidak. Jenis air hitam ini sebenarnya sup suhu berbau. Udah ada lebih ratusan tahun. Jadi ada banyak mikroorganisme. Meskipun apa yang Anda memasukkan ke dalamnya juga dilarut dengan cepat. Kondisi cuaca khusus di Fichao udah membuat makanan bergejolak. Tahu berbau hanya salah satu yang khusus. Tahu berbau Fichao bersejarah 300 tahun. Makanan ini bergengsi dan terkenal di dunia. Trin Tietsin sebagai pemilik restoran yang ada ratusan tahun ini. Menurut dia, alasan tahu berbau di restoran ini dicintai oleh orang-orang lokal. Itulah jenis air ini. Saus di dalamnya telah disimpan selama lebih dari 100 tahun. Tahu bau diproduksi dengan saus ini. Memiliki pesona lebih dari diresapi dengan batu. Rasanya paling lezat. Sebenarnya saus seperti mesin. Tanpa energi, ia tidak dapat berfungsi. Jadi satu kali terpisah, mereka akan diberi energi. Di mana, dia memilih kaki sapi panggang dari daging sapi panggang selama 3 tahun atau lebih. Karena kalau semakin panjang rasanya akan lebih lezat.
Kaki sapi berumur 5 tahun saat dimakan pantas mendapatkan yang terbaik. Kaki sapi, kedelai, telur ayam, tulang tabung. Itu semuanya bahan untuk mengolah saus ratusan tahun. Pertama merebut bahan selama 5 jam. Kemudian memasukkannya ke pot. Tambah sedikit lada hitam. Aduk dan tunggu fermentasi digunakan. Saat ini, sausnya seperti disko yang meriah. Serta proses fermentasi. Jumlah mikroorganisme akan bertambah banyak dan bertambah banyak. Semakin tumbuh, memecah asam amino bebas dan berbagai zat umami. Jadi semakin lama sausnya, semakin baik. Tunggu 1 atau 2 bulan sampai bahannya meleleh. Bisa memasukkan tahu busuk ke dalam rendaman. Tapi waktu memasukkan tahu bau, sebaiknya tidak lewat 2 jam. Kalau semakin lama itu akan larut. Tapi kalau terlalu rendah, itu akan tidak berwarna dan tiada rasa. Setelah mengalami cukup tahap, makanan tahu bau udah diselesai. Bagi orang-orang lokal inilah makanan lezat. Kalau tidak berbau akan tidak lezat. Itu perbatasan makanan.